Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis pada Konstitusi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari peristiwa kalahnya Jepang kepada Sekutu pada Perang Dunia II. Nah, tahukah kamu bagaimana sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Kita mulai dari perumusan Undang-Undang Dasar 45. Perumusan Undang-Undang Dasar 45 berawal dari dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama yakni 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1946. Maka setelah itu dibentuklah Panitia 9 sebagai perumus atau perancang Undang-Undang Dasar tersebut. Setelah itu dibentuk juga panitia kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan undang-undang dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Dr. Supomo. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang melanjutkan sidang yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights. Yang kedua, Unitarism. Yang ketiga, membentuk negara yang presidensil. Keempat, membentuk panitia kecil sebagai perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia kecil berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain: pertama, ketentuan lambang negara; kedua, negara kesatuan; ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat; keempat, pembentukan panitia penghalus bahasa, yang nantinya panitia ini akan meneruskan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia 9. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 15 Juli 1945, melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. 16 Juli, penerimaan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI. Dilanjutkan pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali pada tanggal 17 Agustus oleh Insinyur Soekarno, telah dibacakan teks proklamasi atas pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, sehari setelah proklamasi itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Sidang tersebut menghasilkan yang pertama, penegasan mengenai Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada sidang PPKI ini juga telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan, baik muslim maupun non-muslim, dan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak-pihak kaum kebangsaan atau pihak nasionalis. Akhirnya rapat PPKI ditutup. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia baru memperoleh landasan untuk bernegara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negaranya. Nah, di dalam hal ini saya akan memberi tugas kepada kalian bagaimana sekilas sejarahnya mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kita akan bahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Untuk warga negara, Undang-Undang Dasar 45 telah dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat berjalan dengan serasi dan harmonis tanpa ada perselisihan. Untuk bangsa dan negara, Undang-Undang Dasar 45 telah dijadikan sebagai hukum dasar yang sah atau tertulis dan berlaku, setelah menjadi acuan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta hal itu menjadi acuan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, arti penting Undang-Undang Dasar 45 kita lihat pada alinea dalam pembukaan UUD 45 yang mengandung nilai-nilai yang mampu menampung dinamika masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut apa saja? Kita lihat pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat itu bermakna atau terkandung makna antara lain: pertama, pengakuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak setiap bangsa untuk merdeka. Yang kedua, tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, keinginan bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Serta yang keempat, membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Pada alinea kedua terkandung makna antara lain penghargaan terhadap para pejuang dan pahlawan. Yang kedua, momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan bukan tujuan akhir, namun harus
diwujudkan dengan cita-cita negara, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, makna pada alinea ketiga. Yang pertama, pengakuan nilai religius dan moral pada kemerdekaan. Yang kedua, adanya proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada makna alinea keempat, yang pertama, negara mempunyai fungsi dan tujuan nasional. Yang kedua, susunan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyusun suatu kemerdekaan dalam undang-undang dasar. Yang terakhir, susunan bentuk negara ini adalah negara republik. Di dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian, apa kelebihan Undang-Undang Dasar 45 sehingga tidak bisa dirubah sama sekali. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip bentuk negara kita yaitu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahannya dipilih oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi di dalam negara pada hakikatnya dipegang oleh rakyat. Beda halnya pada kerajaan. Sistem kerajaan ini, sistem pemerintahannya sebagian besar yang turun-temurun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap dan tidak dapat dirubah pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya mempunyai hubungan erat, alias pada hakikatnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Pancasila itu sendiri. Apabila pembukaan undang-undang diubah, maka dengan sendirinya kesepakatan berdirinya negara merdeka akan hilang. Dan hal itu sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang pertama, tetap menghayati, kedua, mendukung, ketiga, mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, untuk mempertahankan pembukaan Undang-Undang 45 ini tidak cukup hanya dilakukan dengan tidak merubahnya saja. Namun, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan isi atau makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan setiap lembaga dan warga negaranya itu wajib memperjuangkan hal ini. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan memberikan tugas kepada kalian, apa yang dimaksud dengan negara merdeka, bersatu, dan berdaulat. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mewujudkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar di dalam berbagai lingkungan kehidupan. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.